terserahlah kalian mau apa itu bereaksi kayak apapun, tapi intinya kayak begitu ya. Intinya kayak begitu. Bahkan kalau boleh saya menyarankan itu, untuk sementara itu mungkin Habib-Habib itu berhentilah dakwah di Indonesia. Kan ngerusak aja itu kebanyakannya. 1-2 aja, kalau 100 Sayyid atau Habib yang ceramah itu yang benar cuma 2 apa 3. Yang lain ngaco aja, bikin gaduh aja. Anggota Banser ini, yaitu Fuad Pleret, meminta para habaib berhenti berdakwah di Indonesia, bikin kacau dan menakuti pribumi. Makin jauh saja sesatnya Banser ini. Otak dan pikirannya Banser ini benar-benar sudah soak. Bayangkan para sobat, sampai berani-beraninya si oknum ini mengatakan para habaib di Indonesia berhenti berdakwah saja, bikin kacau dan menakuti pribumi. Jadi terserahlah kalian mau apa itu bereaksi kayak apapun, tapi intinya kayak begitu ya. Intinya kayak begitu. Bahkan kalau boleh saya menyarankan itu, untuk sementara itu mungkin Habib-Habib itu berhentilah dakwah di Indonesia. Kan ngerusak aja itu kebanyakannya. 1-2 aja, kalau 100 Sayyid atau Habib yang ceramah itu yang benar cuma 2 apa 3. Yang lain ngaco aja, bikin gaduh aja, bikin ngancem-ngancem, nakut-nakuti pribumi aja. Saya dapat laporan banyak. Sebentar, Sir. Sebentar ya, Fuad Pleret. Kau bilang habaib berhenti berdakwah di Indonesia karena merusak. Merusak apa? Apakah ada habaib yang berceramah merusak ajaran Islam? Mana buktinya, Sir? Mana? Justru yang merusak ajaran Islam adalah judulnya pengajian, tapi diisi dengan joget-joget dangdut. Yang merusak adalah ada ustadz yang ingin berceramah di Bandung, ustadz sunnah yang hanya berdasarkan Al-Quran dan hadis, lalu oleh oknum Banser dilarang. Itulah Sir yang sebenarnya merusak Islam. Bikin ngancem-ngancem, nakut-nakuti pribumi aja. Saya dapat laporan banyak gara-gara gerakan-gerakan Islam yang keras seperti itu. Banyak orang Islam murtad. Sir, mulut kau jangan asal cakap, jangan asal jeplak. Kasih contoh dong, mana ada habaib yang berceramah lalu ngancem-ngancem pribumi, mana, Sir? Jangan asal menuduh. Kita jaga ukhuwah Islamiyah. Kita harus jaga persaudaraan Islam. Semua kita hormati. Yang penting masih dalam asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jangan suka menyalah-nyalahkan orang lain. Belum tentu diri kita lebih baik dari mereka. Sir, lu juga ngomong, katanya gara-gara habaib itu banyak umat Islam yang murtad. Ada contoh, Sir. Jangan asal jeplak. Admin sering mengulas tentang berita-berita mu'alaf. Perkembangan mu'alaf di Indonesia, Masya Allah, luar biasa. Tidak hanya di Indonesia, bahkan di dunia perkembangan umat Islam, pertumbuhan mu'alaf sangat-sangat luar biasa. Gereja-gereja banyak yang dibeli oleh umat Islam. Masjid-masjid berdiri di mana-mana. Lalu kau mengatakan banyak umat Islam murtad karena ceramah habaib. Jangan asal jeplak. Buktikan, Sir. Jangan asal jeplak. Kalau mungkin ya, ini mungkin yang murtad itu adalah orang-orang yang sering-sering diajak nyanyi-nyanyi ke gereja, sering-sering diajak jaga gereja. Mungkin itu menjadi murtad karena mereka imannya sangat tipis. Mereka itu salah mempraktekkan ilmu dari kiai. Kiai itu menyuruh, Sir, ya, menyuruh agar Banser menjaga ulama, menjaga kiai, menjaga tokoh-tokoh agama Islam, bukan menjaga gereja.
Paham, Sir? Dakwah itu kan untuk apa itu mempromosikan yang materi dakwahnya yaitu Islam, yaitu kasih sayang Rasulullah. Kalau dengan cara-cara seperti ini mempolitisir agama untuk politik, ngancem-ngancem kayak begitu, itu merusak itu. Sir, setahu admin, ustadz-ustadz yang dibubarkan pengajiannya oleh oknum-oknum Banser, sebagai contoh, Ustadz Hanan Hataki, Ustadz Khalid Basalamah, dalam mengisi pengajian sangat lembut, nggak pernah teriak-teriak marah, nggak pernah, itu pun dibubarkan. Sir, sebaiknya kita sebagai umat Islam Indonesia itu menghormati keturunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menghormati ahlul bait Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sir, dengarkan ya, admin coba bacakan satu hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sedangkan beliau di atas mimbar, apa keadaan kaum yang menyakiti aku dalam nasab dan kerabatku? Ingat, barang siapa yang menyakiti keturunanku dan orang-orang yang mempunyai hubungan denganku, berarti ia menyakiti aku. Dan barang siapa menyakiti aku, maka ia benar-benar menyakiti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sobat, kita dengarkan video pendek dari Gus Najih, putra ulama karismatik almarhum Kiai Haji Maimun Zubair Rembang. Ini sangat mengerikan sekali. Sebetulnya harus kita lawan, tapi bagaimana ya? Apakah kita sudah terbiasa dengan makan haram? Apalagi itu orang NU itu ya, PBNU itu sudah sering makan haram, melawan agama, melawan habaib, termasuk saudara saya Yahya Saquf membenci habaib. Na'udzubillah min dzalik. Itu bagaimana ya? Memang sudah wataknya begitu. Kebanyakan makan haram ya, mulai dari zaman Gus Dur. Bahkan anak santri sarang, artinya alumni sarang, ya iya toh, santri, tapi membela-bela rezim ini, kebablasan, liberal kebablasan, entah karena iming-imingan atau memang sudah makan banyak haram, itu uang haram. Pewarisnya penerusnya Rasulullah, pewarisnya penerusnya para nabi itu adalah ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Bukan as-sayyid atau al-habib warasatul anbiya, enggak ada itu. Hadisnya al-ulama warasatul anbiya. Wali Songo, para sayyid generasi pertama masuk Indonesia mengislamkan. Nah ini malah pada bikin murtad orang, gimana ini? Berhenti aja deh. Biarkan itu pribumi itu ngurusi pribumi. Rasulullah juga bilang, tamu itu jangan jadi imam. Kenapa kalian ini pengen jadi imam? Tamu itu jadi makmum, jangan jadi imam. Merusak itu. Kadang-kadang orang yang sangat awam, mungkin dia tidak mengerti, tetapi mungkin ingin terkenal, kemudian membuat pernyataan. Dan fasilitas medsos sekarang ini justru memang mengutamakan hal-hal yang kelihatan kontroversial. Nah, sebetulnya apakah si Fuad Pleret ini mengerti tentang dakwah di Indonesia dan bagaimana sejarahnya para habaib berdakwah di Indonesia sehingga negara Islam itu berkembang, negara Indonesia itu Islamnya berkembang secara kuat, ya, dan ada Nahdlatul Ulama itu karena dakwahnya para habaib. Kalau misalnya Fuad Pleret ini membaca sejarah itu, yang sebetulnya ditanya itu kan yang didakwai itu merasa ditakuti atau diberi pencerahan, ya. Misalnya ini Habib, katakanlah siapa Khalid Basalamah yang kemarin itu. Kalau Khalid Basalamah itu ceramah, yang menerima ceramah itu merasa ditakuti atau mendapatkan pencerahan dari Khalid Basalamah itu, ya. Nah, itu bukan NU, maksud saya bukan Banser orang seperti Fuad Pleret ini yang memberikan komentar. Otoritasnya apa kalau dia memberikan komentar itu? Ya inilah untuk lucu-lucu pemirsa. Jadi kalau kita menghadapi situasi seperti ini, ya netizen itu banyak juga komentarnya. Ini mungkin ya kelompok-kelompok yang seperti itu
tidak siap bersaing di dalam dakwah. Karena dalam dakwah itu ada persaingan sebetulnya. Apa itu? Ilmu. Bagaimana pendapat para sobat? Silahkan tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.